kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dibimbing firman Tuhan dari Injil Markus 10, ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Matius 18 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, kenapa Tuhan Yesus mengambil anak kecil sebagai contoh, sebagai satu prasyarat untuk diterima dan masuk ke dalam kerajaan surga? Sifat apakah yang ada pada anak kecil? Kita mau melihat pertama sekali, anak kecil selalu bergantung dalam segala hal kehidupannya kepada orang tuanya atau kepada ayahnya. Maka kita juga seharusnya demikian, karena dari awal juga hidup kita diciptakan harus berpusat kepada Tuhan. Hidup kita bersumber dari Tuhan, dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, dan akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan. Setiap hal, baik apa yang diperlukan, baik apa yang akan diperbuat, seorang anak kecil selalu meminta tolong kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Maka demikian kiranya kita dalam kehidupan ini, dalam seluruh hal kehidupan, kita harus senantiasa bergantung kepada ayah kita, kepada Bapa kita, Allah yang menciptakan kita. Yang kemudian, seorang anak kecil selalu percaya 100% kepada ayahnya. Apapun yang dibilang, apapun yang dikatakan, apapun perkataan yang dikatakan oleh orang lain meyakinkan seorang anak tentang sesuatu hal, tetapi dia lebih percaya apa kata ayahnya. Kita sudah pernah sama-sama mendengarkan tentang cerita, yaitu seorang pemain akrobat yang naik sepeda melewati tali begitu, bolak-balik, dan dia bertanya, apakah kalian semua percaya bahwa saya dapat melewatinya? Percaya. Kemudian dia bertanya, apakah kalian atau semua hadirin yang ada percaya saya dapat membonceng seorang anak di antara kalian bolak-balik juga? Percaya. Sekarang siapakah yang mau menjadi relawan untuk saya bawa untuk pulang dan pergi bolak-balik di dalam kabel atau tali yang terbentang ini? Tidak ada yang mau. Dan seorang anak kecil tunjuk tangan. Maka kemudian si bapak dan anak itu melakukan akrobat. Dia melewati tali itu bolak-balik dan semua hadirin bertepuk tangan. Tetapi ketika diwawancarai, anak tersebut mengatakan, kenapa kamu mau dibawa oleh pemain akrobat itu? Apa kamu memang percaya kepada dia? Dia mengatakan, saya percaya 100%. Kenapa kamu percaya? Karena dia adalah ayah saya. Anak kecil itu mengenal bapaknya dan dia percaya 100%. Rancangan bapaknya dan juga rencana-rencananya tidak akan membahayakan dia. Karena dia tahu bapaknya juga memberikan hidupnya untuk dia. Percaya 100%. Yang kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, seorang anak kecil, dia tidak akan pernah melakukan kejahatan dan dia tanpa dia mau ditegur oleh ayahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka biarlah ketergantungan dan kepercayaan 100% kepada Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan kita. Maka dengan demikianlah kita ikut ambil bagian dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, jadikan kami Tuhan anak yang senantiasa percaya dan berserah diri 100% kepada Tuhan, agar kami juga ikut menjadi pewaris kerajaan surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.